Pemirsa, petugas pelayanan pengawasan dan pengendalian sosial Kota Jakarta Barat menyelamatkan 3 orang bocah yang ditelantarkan oleh 3 orang dewasa di kawasan Roa Malaka, Tambora. Ketiga bocah ini ditelantarkan dan ditemukan oleh petugas penanganan sarana dan prasarana umum Kelurahan Roa Malaka saat mengemis di kolong layang non-tol Pasar Pagi, Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat. Dari pengakuan ketiga bocah, mereka dibawa oleh 3 pria bertato dari kawasan Senen, Jakarta Pusat. Selama 1 bulan, mereka mengaku dipaksa untuk mengemis, mengamen, hingga mencuri dan dianiaya jika tidak menuruti perintah pelaku. Untuk saat ini, ketiga bocah direhabilitasi di Gedung Olahraga Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas juga masih menelusuri keberadaan orang tua korban melalui alamat yang diberikan. Ketiga anak tersebut mengaku bahwa dia itu ada yang menyuruh gitu. Dan mereka mengaku orang dewasa tapi tidak menyebutkan siapa gitu. Identitas tersebut juga tidak diketahui gitu. Itu hanya pengakuan menurut 3 anak tersebut. Tapi kan kita belum tahu untuk lebih akuratnya gitu. Setelah viral dengan saat mengaji di trotoar, bocah pemulung di Garut, Jawa Barat terus mendapat perhatian berbagai pihak. Kini Muhammad Gifari Akbar mendapat hadiah berangkat umroh ke Tanah Suci. Suasana haru dan bahagia begitu terasa saat Muhammad Gifari Akbar bertemu pendakwah Syekh Ali Jaber di kawasan Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Yang baca Al-Quran, seorang pemulung baca Al-Quran di pinggir, di trotoar Jalan Braga. Kebahagiaan semakin menyelimuti bocah yang viral karena mengaji di trotoar ini setelah mengetahui Syekh Ali Jaber akan memberangkatkan dirinya ke Tanah Suci untuk ibadah umroh Desember mendatang. Pendidikan Gifari Akbar juga akan difasilitasi. Berencana mau ke rumah beliau, rumah keluarganya di Garut. Malah saya dapat kejutan, saya berada di tempat acara ini di Cimahi. Saya merasa bangga sekali, terharu sekali ketika saya bertemu. Saya tidak bisa mengungkapkan apa yang saya rasakan di saat bertemu dan mendapatkan kejutan ini. Alhamdulillah, cita-cita saya selama ini bisa terwujud. Hanya dulu melalui gambar, foto yang cukup viral. Saya selalu berdoa bagaimana bisa saya bertemu, Allah memudahkan dan alhamdulillah bisa bertemu dan senang lah gitu. Ya senang, nggak nyangka gitu, soalnya dari dulu saya juga pengen umroh. Tapi alhamdulillah gitu, sampai Syekh Ali bilang saya akan diumrohkan oleh Syekh Ali dan sekaligus jadi anak angkatnya. Jadi anak angkat. Muhammad Gifari Akbar yang sehari-hari menjadi pemulung viral karena fotonya sedang mengaji di trotoar Jalan Praga, Bandung beredar. Ia menyempatkan membaca Al-Quran di sela-sela aktivitasnya mencari barang bekas. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang bocah di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan mengalami obesitas dengan bobot mencapai 115 kg. Bocah berusia 13 tahun ini dirawat di RSUD Ulin, Banjarmasin karena sering mengeluhkan sakit di bagian lengan dan kakinya. Setelah menjalani swab tes di Rumah Sakit Bu Yasin Pelaihari Tanah Laut dan hasilnya negatif, Ahmad Irwandi, bocah obesitas asal desa Kuringkit ini, akhirnya dirawat di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Menjalani rawat inap di ruang anak tulip 2, bocah berusia 13 tahun ini ditemani kedua orang tuanya, Mulyadi dan Mardia. Bocah kelas 7 Madrasah Sanawiyah ini sempat berbobot 125 kg. Ia kerap mengeluhkan sakit di beberapa bagian tubuhnya seperti kaki dan lengan. Sejak 2 bulan lalu, kesehatan Ahmad Irwandi menurun. Ia kerap muntah seusai makan hingga bobot badannya susut menjadi 115 kg. Jadi kan dicek lagi di hari di Bu Yasin. Cek lagi, reaktif lagi kan, jadi cek langsung apa itu? Swabnya. Hasilnya Pak? Ternyata hasilnya negatif. 2 kali cek itu. Untuk tahap awal, tim dokter dari Divisi Nutrisi Metabolik Rumah Sakit Ulin akan melakukan sederet pemeriksaan untuk mengetahui penyebab obesitas Ahmad Irwandi. Setelah itu, tim baru bisa melakukan tindakan penyembuhan. Di mas ini mas, nanti ada ini aja udah dua divisi.
Nanti kemudian ada, kalau memang dia ternyata ada gangguan pada penyakit yang lain, ya pasti kita akan rangkul dokter yang lain. Selain mendapatkan pengobatan yang tepat, orang tua juga berharap tim dokter bisa membantu menurunkan berat badan Irwandi agar tumbuh kembangnya bisa normal. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Denny M. Yunus, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan hewan ternak milik warga Glagaharjo Cangkringan, Sleman dievakuasi petugas menyusul status siaga Gunung Merapi. Ternak-ternak ini ditempatkan di kandang komunal karena ditinggal pemiliknya mengungsi. Sekitar 94 sapi perah milik warga lereng Merapi, Sleman, Yogyakarta diungsikan ke lokasi aman pasca ditinggal pemiliknya mengungsi. Sapi-sapi milik warga Dusun Kalitengah Lor, Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman ini berada di radius bahaya 5 km dari puncak Gunung Merapi. Hewan ternak diungsikan ke kandang komunal permanen di Dusun Singlar yang memang disiapkan untuk menampung sapi penghasil susu. Selain sapi perah, Pemkab Sleman juga akan segera mengevakuasi sapi pedaging yang berjumlah sekitar 200 ekor. Saat ini tengah disiapkan barak khusus ternak sapi pedaging yang berada di sekitar barak pengungsian Glagaharjo, Cangkringan, Sleman. Dan untuk mengetahui informasi terkini sudah bersama kami Anissa Rizkia dari Desa Sinklar, Sleman, Yogyakarta. Anissa, bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi hewan ternak yang diungsikan di sana? Lovi, saat ini saya berada di tempat penitipan hewan ternak milik warga Kalitengah Lor, yakni yang berada di radius 5 km dari Gunung Merapi. Memang ini merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Sleman, di mana warga bisa menitipkan hewan ternak mereka secara gratis begitu dan mendapatkan fasilitas berupa kandang dan juga air. Namun untuk kebutuhan makanan seperti rumput, kemudian beberapa asupan lainnya yang dibutuhkan itu warga harus membawa sendiri dan memberikannya sendiri. Sehingga ini hanya diberikan fasilitas penitipannya saja. Memang fasilitas ini diberikan secara gratis kepada warga dan memang menurut data yang berhasil kami himpun, untuk kandang komunal yang ada di belakang saya ini jumlahnya total sekitar 64. Di antaranya sapi potong dan juga sapi perah. Dan ini merupakan keseluruhan sapi yang ada di sini ini milik warga Kalitengah Lor yang memang dievakuasi dibawa menuju ke lokasi tempat saya berada saat ini. Dan pemirsa, memang selain sapi ternak yang dititipkan di sini, memang warga yang mengungsi itu juga diberikan tempat di Balai Desa Glagaharjo, letaknya sekitar 2 km dari tempat saya melaporkan saat ini. Dan hingga saat ini warga pun dihimbau untuk tidak panik dan juga tetap waspada, di mana status Gunung Merapi masih di level 3 atau siaga begitu. Bagi mereka yang berada di radius 5 km, terutama kelompok rentan dipersilahkan untuk bisa mengevakuasi dirinya, mengungsi ke tempat yang lebih aman di Balai Desa Glagaharjo. Kemudian hewan-hewan ternak mereka dipersilahkan untuk dievakuasi, dibawa menuju ke kandang komunal yang terletak di Desa Singlar. Demikianlah laporan sementara dari Cangkringan, Sleman. Kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizky yang melaporkan langsung dari Sleman, Yogyakarta. Karena memang beberapa hari lalu dikeluhkan tidak adanya penampungan atau pengungsian untuk hewan, begitu ya. Betul sekali. Ini adalah jawaban dari kekurangan yang kemarin diungsikan ya. Betul, apalagi sapinya ini bernilai ekonomis ya, tidak hanya dagingnya namun susunya juga bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar. Dijaga, ya. Betul. Dan pemirsa, warga dan petugas menyisir lokasi penemuan puluhan telur ular kobra di pemukiman. Informasinya sesaat lagi, tetap di iNews Siang.